Saudara-saudaraku, Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan yang secara online melalui YouTube. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan firman-Mu melalui bacaan Alkitab dan perenungannya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak lelaki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Rut adalah salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang diberi nama perempuan. Kitab lainnya adalah kitab Ester. Saudara-saudara, yang menarik dari kitab Rut adalah tokoh Rut sendiri yang mendemonstrasikan hal-hal manusiawi yang berpuncak pada yang ilahi, yaitu percaya, to trust, mempercayakan diri seutuhnya pada Allah. Karena itu tidak mengherankan apabila kitab Rut disebutkan
mestika emas. Di antara kitab lainnya dalam Alkitab, dalam pasal 1 ayat 1a, pada zaman para hakim memerintah. Pada bagian ini disampaikan bahwa ketika belum ada manusia berpikir tentang seorang raja di Israel, kitab Rut memperlihatkan bagaimana Allah telah memperkenalkan raja itu. Mari kita baca pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan kemudian kita tahu bahwa cikal bakal Daud adalah Yesus. Saudara-saudara bisa lihat dan baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Secara khusus ayat 1 dan ayat 2 dari Matius pasal 1 menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian di dalam ayat 5 dan ayat 6, Salmon memperanakan Boas dan dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara-saudara, kita kembali kepada perikop bacaan kita Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Diceritakan bahwa seorang perempuan Israel bernama Naomi mengungsi ke Moab karena kelaparan hebat menimpa Israel Yehuda. Tetapi kemudian Naomi memutuskan untuk kembali, untuk pulang ke Israel Yehuda setelah suaminya Elimelek dan kedua putranya Malon dan Kilion mati. Kita lihat dalam perjalanannya Naomi berkata kepada kedua menantunya dalam ayatnya yang ke-8, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, dan seterusnya. Pergilah, pulanglah. Tetapi kedua menantunya mengatakan di dalam ayat 9b dan ayatnya yang ke-10, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Saudara-saudara, karena didesak, maka akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tetap bersikeras ikut mertuanya Naomi. Padahal saudara-saudara, jelas sekali alasan Naomi mertuanya di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 13. Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?
Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat diharapkan dari dia. Tidak ada harta, dia tidak ada tempat tinggal, tidak ada persediaan makanan. Namun saudara-saudara, dalam ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Demikian kata Rut kepada mertuanya Naomi. Nah saudara-saudara, jelas sekali nampak perbedaan Orpa dan Rut. Rut memberi diri dan memahami bahwa perkawinannya membuat dirinya menjadi bangsa dan umat Allah. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jadi saudara-saudara, inilah sisi iman ilahi yang bukan sekedar sisi akal budi. Karena secara akal budi lebih aman bagi Rut kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, bangsa Moab, kepada ilah-ilahnya. Namun demikian, Rut memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Ketika ia memutuskan memilih Tuhanmu lah Tuhanku, maka itulah iman yang mau dimateraikan oleh Rut bersama Naomi kepada Allah. Saudara-saudara, keputusan Rut untuk ikut dengan Naomi adalah suatu komitmen yang radikal. Keduanya sudah tidak mempunyai harapan. Keputusan Rut ini sama dengan membuat keputusan untuk hidup miskin dan susah sampai pada akhir hidup mereka. Saudara-saudaraku, memasuki era sekarang ini, memasuki dunia sekarang ini, rasanya sangat penting bagi kita untuk belajar dari janda kafir yang bernama Rut. Karena jelas Rut tidak membuat keputusan atas dirinya, atas hidupnya saja berdasarkan apa yang enak, yang mudah, yang nyaman. Saudara-saudara, rasanya juga seringkali keputusan yang benar adalah suatu keputusan yang sulit untuk dibuat. Untuk itulah, jangan membuat keputusan hanya berdasarkan apa yang enak, apa yang mudah, dan apa yang nyaman. Dibutuhkan keberanian untuk membuat keputusan yang sulit seperti Rut. Era sekarang ini membawa kita memasuki suatu masa di mana orang hanya percaya apabila dia melihat dengan mata, apabila ia mendengar dengan telinganya, sekaligus juga memegang dengan tangannya. Tanpa itu, orang sulit untuk mempercayakan diri, to trust. Mungkin to believe bisa,
Sebab sebagaimana yang dikatakan tadi, hal mempercayakan diri to trust itu membutuhkan keberanian. Bukan soal apakah kita berada pada urutan silsilah secara fisik, melainkan apakah kita berada dalam persekutuan iman secara spiritual. Sebab dalam persekutuan iman secara spiritual tidak ada unsur asing seperti Israel memandang Rut sebagai perempuan Moab. Tidak ada unsur perselingkuhan Daud dan Batseba. Tidak ada unsur pembohongan Rahab dan lain-lainnya yang terungkap dalam silsilah kelahiran Yesus. Yang ada, saudara-saudara, hanya iman, dan iman membutuhkan keberanian ketika diungkapkan. Sementara era sekarang ini makin membuat kita takut membayangkan masa depan apabila semua kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi ada di pikiran kita dan di pundak kita, pada kesadaran bahwa hal damai sejahtera menjadi hal yang makin relatif. Karena damai bagi seorang bisa berakibat tidak damai bagi orang lain. Sejahtera bagi seorang bisa berakibat tidak sejahtera bagi orang lain. Yang aneh adalah, saudara-saudara, era ini membuat kita dapat terjebak pada satu pertanyaan. Di manakah Allah? Apakah Allah memang ada? Karena untuk segala perkara, toh sekarang kita hanya berurusan dengan manusia. Saudara-saudara, namun demikian itu tidak berarti bahwa kita kalah oleh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam era sekarang ini. Sebab untuk menghadapi masa depan dalam era apapun, kita punya keberanian untuk tetap beriman seperti yang diungkapkan oleh Rut. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Saudara-saudara, sebuah lirik lagu All Surrender, aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus melindungi, menyertai, memberkati saudara sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.